Bismillahirrahmanirrahim. Urang ngawitan bae pangaosan pengajian pertama naso iwul ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khasya min man syaa min ibadihi bil mathiril hikmiyah atau hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bijami kamalatil ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alladzi mala'allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala wa ainahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wasadiqin ala nahjihi fanalu khairan wa afiran. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani kang maparing nikmat ya Allah ing dunya Ar-Rahimi ing dunya lan akhirat ya hade Ar-Rahimi lan tur kang maparing nikmat cilik ya Allah ing dalam akhirat faqat balaka. Alhamdulillahi utawi sakabeh puji lillahi kutangku kedue Allah alladzi kang ja'alal ilma wis ngajadiaken wis andadiaken ya Allah al ilma ilmu arfa'as sifati ing leuwih luhur-luhure pira-pira sifat al kamaliyati kang bangsa kamaliyah. Kamaliyah itu apa? Sampurna. Wa asyhadu lan nyakseni ingsun alla ilaha illallah ing satune kalakuan iku ora ana pangeran kang hak den sembah illallahi angin Allah wahdahu halas wiji Allah la syarika lahu ora ana kang nyamutoni lahu kudu ya Allah alladzi kam khassa wis nantuaken ya alladzi man ing uwa syaa kang karep kang kersa ya alladzi ingman min ibadihi saking piro-piro ibadihi piro-piro hambane ya alladzi bil madiri kalawan piro-piro keutamaan al-hikmiyati kang bangsa hikmah. Wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu lan nyakseni ingsun anna Muhammadan ing setuhune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu iku abduhu hambane ya Allah atau kaulane ya Allah wa rasuluhu lan utusane ya Allah alladzi kan khassa wisnang tuaken hu ing ya Muhammad Allahu sapa Allah taala bijamil kamalati kalawan sakabeh piro-piro sifat kang sampurna al-ubudiyati kang bangsa ubudiyah wa sallallahu lan mugi maparing rahmat Allah sapa Allah taala ala sayyidina ing atase Gusti kita sedaya Muhammadin nyatane Nabi Muhammad alladzi kang malah ngebaki malah eta ngebaki cek bahasa kata bahasa Jawanya, tapi kata bahasa Indonesianya
sampai luber. Kang baki Allah sapa Allah taala qalbahu ing atine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jalalihi saking keagungane Allah al-a'la kang luhur. Jalla maha agung ya Allah wa ala lan maha luhur lan tegese maha luhur ya Allah. Wa ainuhu lan ing wa ainahu lan ing ain kayak dijelaskan ain eta naon? Mata naon? Mata hati kah? Mata kepala kah? Wa ainahu lan ing matane socane Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jamalihi saking sifat jamal indah bagusnya Allah. Al-asna nah bahasa Indonesia na al-asna bahasa kitanya kang moncorong teh naon bersinar buricak burino fasara maka jadi ya fasara sallallahu alaihi wasallam maka jadi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masruron iku kang bagja mansuron turkang nulungi wa ala alihi lan ingatase keluargane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi lan piro-piro sahabate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasalikina lan piro-piro wong kang ngambah kabeh ala nahjihi ingatase dalane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fanalu maka merkoleh ya salikin khairon ing kabagusan wafiron kang sampurna amma ba'du anapun ing dalam sewise matur. Nah jadi kitab ini adalah kitab Nasoihul Ibad di Syekh Sihabuddin bin Hajar al-Asqalani sebenarnya mah. Tapi di dia kalau syarahnya itu Nasoihul Ibad jadi matan heula meureun ya. Matannya itu sarah. Jadi ada dua pengarang. Pengarang ini ada yang berkonsentrasi kepada syarah dan ada yang berkonsentrasi kepada matan. Matannya Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Syarahnya baru nih Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani. Jadi sebenarnya ini adalah mensyarahi kitab Syu'ubul Iman miliknya Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, yaitu Syekh Nawawi Al-Banten. Tuh, kudu bangga jadi orang Banten, kudu bangga jadi santri Banten. Sekalipun Banten diambil dari kata bantahan, terpenting teh orang membahas bantahan. Bantahan itu adalah membantah, bukan membantah perintah Allah, tetapi membantah kolonialisme yang terjadi saat itu yang sedang dialami oleh masyarakat Banten yang berasal dari kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa penjajah yaitu Belanda. Ketika mendengar kalimat bantahan, ya tadi itu Banten memang terkenal dengan kliniknya. Wah, Husein tidak bisa menundukkan hati Repi. Tergiling lain penting Repi ya. Gitu kan? Pasang mahabah ke siapa? Orang Banten. Gitu. Kok kenapa bisa begitu? Oh, karena tadi itu. Selama kita ngaji menjadi santri, kenapa disebut santri? Ya berasal dari sastri. Sastri itu adalah orang yang belajar menyelami kitab suci. Karena sudah lama menyelami kitab suci, ayat by ayat ketemu di dalam Al-Quran. Ya abati inni ru'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Lama jomblo teh ieu. Akhirnya pas ngebedak
baca, ya abadi inni ru'aitu ahada asyara kawkaba was-samsa wal qamara ru'aitu bisa jadi wah. Langsung Abi mengejar-ngejar Teh Iro. Dari mana? Dari Al-Quran. Tuh, ya kan begitu. Orang Banten paham belum tahu yang namanya menyerang tank baja itu seperti apa. Baheula kok kalau orang menghadapi orang-orang kolonial itu tidak menggunakan tank baja lagi, tapi pakai bambu runcing. Bambu runcing yang diasah runcing, tapi bambunya muda, bambu kuning dirajah, tulis rajah didinya. Rajah naon didinya. Jadi sekali lempar langsung. Yang meledak bukan badan orang Belanda, tapi saimah-imahna meleduk. Bohong cenah Kita punya orang tua zaman dahulu itu saking kebalnya karena sudah mengamalkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Ketika ditembak Belanda, tembakannya itu berasal dari cek urang tema pelor. Pelor kan timah ya. Timah kalau keluar daripada peluru moncong pistol itu kan panas karena dalam kecepatan tinggi. Tapi kulantaran orang Bantahan sudah mengenal Al-Quran, ketika masuk ke sini teka rasa, nancina inti is aman jika tai kotok cicing dinata iya. Itu ngomongnya benar ini matemu. Ternyata pas dilihat, oh ada peluru, tinggal diginiin aja. Naonan sih dia. Orang Banten dilawan. Ya karena tadi itu Bantahan membantah kepada Belanda. Tuh, tidak heran ketika orang Banten, khususnya kerajaan Banten itu dihabisi langsung oleh Belanda. Gitu ya. Karena kesaktiannya. Zaman baheula Maulana Sultan urang Hasanuddin Banten, centengnya, pengawalnya, centeng-centeng. Jawara-jawara. Nu hiji nyekel golok opat, nu hiji nyekel golok 10. Golok bukan sembarang golok, golok Ciomas sekali tebas langsung mati. Jadi kudu nan ngarana bangga jadi orang Banten, kudu bangga jadi santri Banten. Makanya tidak heran di Banten mah khususnya kalau pasaran seperti ini pasti biasa ada ijazah kubro. Terserah ijazah kubronya ijazah gimana kiainya, geus aing manrek ngaijazahan Sakti Mandraguna wae, gitu bisa, gitu. Nah makanya ajaran kita kalau abis sholat khususnya nih yang perempuan, ayo bacanan sa'altuka ya Ghaffar, terus maksudnya jangan eta. Lamun aya anu dengki sirik pidik balik ka manehanana. Gitu. Artinya apa? Membentengi. Lah tiba-tiba sudah terkena nih. Terkena turak ku santet tanah pikunan. Aya deui. Narudu bikal a'da min kulli wijatin wa bil ismi tarmihim minal bu'di bisyatat. Fa'anta rojaiya ilahi ya sayyidi fafarrik lami maljaisain romabi bulan. Makanya dibaca pas tarhiman dibaca. Jadi ulah dibaca as-sholatu khairum minan naum kal hasarede. Baca narudu bikal ada imikul liwijhatin. Khasiatnya adalah untuk menghalau segala bentuk santet segala macam. Gitu ya. Orang Banten jangan takut, orang Banten apalagi jadi santri Banten insya Allah mutasil ilmunya, sanad keilmuannya
Bukan hanya saja kepada Syekh Nawawi Al-Bantani dan Maulana Hasanuddin Banten, tapi insya Allah sanad keilmuannya nyambung langsung kepada Nabi Muhammad SAW lewat guru-guru orang. Nah, mana contohnya seperti kitab yang sedang kita kaji hari ini. Nah, gitu ya. Makanya kudu bangga. Jadi kitab ini adalah sebetulnya dari namanya mah nasoih, ya kan? Nasoih. Nasoih itu jamak daripada nasihat. Berarti nasihat-nasihat, nasoihul ibad, nasihat-nasihat para hamba. Kurang kudu dinasehatan. Teu dinasehatan memoleda. Kenapa kita butuh dinasehatan? Karena kita paham yang namanya iman kita itu sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala itu yazidu wa yanqusu, kadang nambah kadang kurang. Karena kita bukan makomnya malaikat, maka kudu dinasehatan. Ya Allah, kenapa saya umur piohan tepioh di dia? Tayanya, masa. Kenapa saya umur segini masih kena jomblo? Kudu dinasehatan. Siapa tahu kejombloan kita itu adalah keuntungan menurut Allah. Apa? Jangan buru-buru cek Allah teh. Nu di harapan kusorangan jelemana sholat itu ya. Tukang maling heuh. Nah, siapa tahu Allah sedang memilihkan dan memilihkan jodoh untuk kita. Karena dipahami atau tidak dipahami yang namanya jodoh, 30% saja manusia hanya memiliki 30% manusia untuk mengkontrol jodoh kita siapa. Sisanya 70% adalah hak prerogatif Gusti Allah. Gitu. Ajan si Husen geus dipelet si Repi, ternyata Repi punya penangkalnya, cek Gusti Allah. Ulah waka nyambung, gak bakalan nyambung. Makanya semuanya harus kembali kepada Allah. Nah, memang kita memang butuh syariat, tetapi syariat dikembalikan kepada hakikat. Kita wajib nyariat etanan berusaha, tetapi hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ba'du, pindah kitab sama ba'du. Wari irsyadul ibad. Larosa teh ngaji mimiti bulan puasa mah sik leuleus. Baru 1 hari puasa geus leuleus. Gitu ya. Wari irsyadul ibad. Irsyadul ibad ila sabili rasyad lil Imam Fadil wal Humam Al-Wasil Syekh Zainuddin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari nafa'allahu bihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Irsyadul Ibad itu apa sih yang diomongkan kitab Irsyadul Ibad ini? Irsyad itu petunjuk, ibad para hamba. Nah, sarua be keneh hampir mirip dengan nasoihul ibad. Tapi nanti kalau sudah ngaji kita tahu titik stressingnya di antara ini tuh dua kitab ini apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa jazarana an ma'siyatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan bidubuwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah li irsyadil ibadi wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilir rasyad.
Bismillahi kalawan nyebat asmaning Allah. Ar-Rahmani kang maparing nikmat gue ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang maparing nikmat cilik ya Allah ing dalam akhirat faqad balaka. Jadi bismillahirrahmanirrahim, baik itu kitab Irsyadul Ibad atau kitab Nasoihul Ibad, selalu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kullu syai'in, setiap saban-saban sawiji, setiap sesuatu yang notabene-nya sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat bagus. La yubtada'u fihi bismillahirrahmanirrahim, apabila tidak diawali dengan lafaz atau dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta au adbar, maka hapek harap depak orang tak-takan kuyu buntutang bulut jangan lebih gagak putih deui, eta moal barokah, moal nyimpan sesuatu kebarokahan, kebagusan, sekalipun itu adalah pegawaian, perdamelan atau aktivitas yang mengandung manfaat, barokah dan yang mengandung kebaikan. Tanpa bismillah, atuh cik be. Kalau kita makan teu make bismillah saking laparna eta najan samungkuk piring metung, moal sedul. Karena naon? Dibarengan ku setan. Tapi lamun bismillahirrahmanirrahim, nah jangankan sekta ngadeket, neleukeun be ya Allah Noel gitu bisa. Nah, tapi kumaha kalau pohok cenah, lupa makan enggak baca bismillah. Ya udah terusin aja maca daharna. Waka maca bismillah. Gitu kan? Giliran mau minum setelah makan baru baca bismillah. Loh, kenapa? Supaya setan kabeblek. Alias naon? Keselek, henteu nginum. Nah, aya anu kitu. Tapi yang benar endek nginum, endek dahar, mau minum, mau makan, tetap kudu baca bismillah. Tak itu tadi ge ngaji, orang pakai bismillah, malah orang hadorotan heula. Kasih apa hadorotannya? Kepada yang paling pertama, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Atau kepada siapa lagi kita kalau bukan kepada Nabi Muhammad SAW mau menghadoroti, karena syafaatul uzma di yaumil kiamat itu yang hanya bisa memberikan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah apanan meureun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak perlu dibacaan Fatihah karena mungkin sudah punya tempat di surga di sana. Tetapi kenapa kurang di Fatihahan? Kenapa kurang di bacaan sholawat, di bacaan salam, di bacaan doa? Jadi yang namanya kalau gelas itu dikasih air, airnya sudah penuh. Kalau sudah penuh, kemudian luber, ya kan? Luberannya turunnya kemana? Ke bawah. Nah, ke bawahnya itu siapa? Hambanya Allah Subhanahu Wa Taala dan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kita mendoakan Nabi Muhammad, sebenarnya membalikan deui kana urang doa teh. Makanya kenapa solawat mah hanya solawat lah sebuah amalan yang notabene-nya sekalipun dalam keadaan lalai dengan pahala. Pek lamun ngaji Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi nama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barang repi lewat si abi keur ngaji langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh. Berarti ngajina naon? Sum'ah. Ngajina ria, hayang kadenge ku repi. Hayang terlihat ku repi. Apa menang pahala? Tidak. Tapi lamun maca sholawat, najan bari mawa motor ya. Nah, maca sholawat bari mawa motor. Bara pas mana dina motor, ya cewek cantik, cakep gitu. Hai cantik. Tapi najiro di dia. Nah, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad dalam kondisi lalai tetap
sholawat mah menang pahala. Namun tadi ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah ngaji Quran, ibadah zakat, sodako, pengen kelihatan sama orang dan dalam kondisi lalai, teuing sah teuing henteu. Itu keutamaan daripada sholawat. Makanya orang saatos maca bismillah di dalam kitab ini langsung membaca alhamdulillah. Setelah alhamdulillah sholawat dan salam. Itu alhamdulillah utawi sakabe puji lillahi iku tetep kudu Allah alladzi kang arsyada nuduhaken na ingsun ila taatina ingsun eta didinya nakna domir nahnu sebenarnya arsyadana nuduhaken ieu alladzi ing kita bae mejeun ila taatihi maring taat ing alladzi eta Allah maksudnya wa zajarna lan nyegah ya alladzi na ing kita an maksiatihi saking maksiat ing alladzi wa asyhadu lan nyakseni ingsun alla ilaha illallah ing setuhune kalakuan iku ora nono pangeran illallahu angin Allah iqraron karena natepaken karena ngaku bisa biwahdaniyatihi kalawan sifat sawijine Allah wa asyhadu lan nyakseni ingsun wa ashadu lan nyakseni ingsun anna Muhammadan ing setuhune Nabi Muhammad Rasulullah iku dadi utusane Allah i'tirafan karena ngaku-ngaku bidubuwatihi kalawan kanabiane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salatulan utawi tambah-tambah rahmat wassalamu lan kasalamatan ala iku muga tetep ing atase man uwong arsalahu kang wis ngutus ing man arsalahu kang wis ngutus ing man Allahu sapa Allah li irsyadil ibadi karena nuduhaken piro-piro kaula wa ala lan ing atase alihi keluargane Nabi wa sahbihi lan sahabate Nabi al-mutadina pangga pada ngalap pituduh ila sabili rosad maring dalan ar-rosadi tak laku bener wa ba'dulan ing dalam sawise bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam tuh di mana-mana sanggeus bismillah kudu alhamdulillah di mana-mana geus alhamdulillah kudu wassalatu wassalam tadi na doa ge doang gitu. Manjurnya doa itu ketika diawali ku alhamdulillah, diakhiri ku alhamdulillah deui, diawali ku sholawat jeung diakhiri ku sholawat deui. Makana dina awal doa teh alhamdulillahilladzi nya kan? Alhamdulillah gitu kan? Arak wassalatu wassalam. Nah, kenapa alhamdulillah itu adalah bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta bismillahirrahmanirrahim tadi bismillahirrahmanirrahim. Tadi kunan cenah di awalan ku bismillah. Kumaha? Kullu amrin dibalin setiap amr perkara yang kondisinya tidak diawali dengan bismillah maka kebarokahannya akan kemudian diawali dengan lagi setelah bismillah alhamdulillah sebagai bentuk syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberkahi oleh Allah. Baru sholawat dan salam. Tadi teh sholawat. Sholawat cenah kulantaran sholawat eta sekalipun dalam kondisi lalai, sholawat tetap memiliki pahala. Dan lagi sholawat itu adalah perintah Allah, di mana perintah Allah yang kondisinya berbeda dengan perintah-perintah yang lain.
pek. Lamun puasa, mana perintah puasa dalam Al-Quran? Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah naon? Puasa. Perintah salat kumaha? Kina sholati akimus sholat. Perintah zakat watuz zakat, gitu kan? Warka'u ma'arrokin. Ayat perintah ayat jelas, baik itu di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran. Kemudian di Al-Quran. Tetapi ada yang beda. Sholat, Allah memerintahkan sholat kepada siapa? Kepada kita. Apa Allah sholat? Allah ngilu sholat itu. Zakat, Allah memerintah zakat. Apa Allah ngiluan zakat? Kemudian setelah zakat nanti puasa. Nah, sebagaimana hari ini kita puasa di bulan Ramadan. Apa Allah ikut puasa? Ayah Allah cina puasa. Duh iraha. Waktu ngabuburit can datang baik. Wal ayah. Gitu. Haji. Apa Allah merintah haji terus Allah ikut haji? Enggak. Sahadat. Allah merintah sahadat kepada kita terus kita sahadat. Apa Allah juga ikut sahadat? Tidak. Tetapi ketika Allah ikut memerintah untuk sholawat, ya, apa Allah ikut sholawat? Ikut sholawat. Mana dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuh, Allah ngiluan sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu cenah ge orang-orang yang beriman yang tidak beriman tidak hai. Innallaha wa malaikatahu setuhune Allah mun make bahasa Jawa nama kitab. Innallaha setuhune Allah wa malaikatahu lan para malaikat Allah yusholluna iku pada sholawat ya Allah ala nabi kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu he orang-orang yang beriman yang tidak beriman tidak hai. Sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad taslima dan menyampaikan salam. Nah gitu ya. Tuh beda. Solawat mah Allah merintah zakat, Allah tidak zakat. Tetapi berbeda ketika Allah merintah solawat, Allah dan malaikatnya ikut solawat. Makanya tidak heran ketika solawat itu menjadi ibadah yang paling ringan, tetapi menjadi ibadah yang paling jos dan dos, kanti bledos. Itu. Nyadai si Husein misal kena bapana tos pupus, maca solawat. Itu ada malaikat nanti yang kondisinya tiap hari tukang naon? Tentunya tukang naon? Tukang laporan amal kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Laporan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, ada hamba kamu yang namanya Husein. Husein mana? Ya hamba kami maloba tandung ngaranna Husein cek Nabi Muhammad. Husein bin Anu bin Fulan. Naon? Baca solawat hari ini 30.000 solawat tuh. Berarti ketika Husein baca solawat, pahalanya lain jang Husein baik, tetapi buat orang tua kasebut Husein bin Anu bin Fulan, ibuna Anu, bapana Anu, boga anak ngaranna Husein baca solawat hari ini 300.000. Storkeun ke Nabi Muhammad. Jadi tiap hari itu ada setoran. Langsung malaikat yang laporan Nabi Muhammad, hamba kamu baca solawat hari ini si Ipang bin Muhammad baca solawat 100.000. Oh tuh.
Jadi sholawat juga termasuk adalah bentuk birrul waliden kita. Nan birrul waliden gawe bagus kakolot, nan gawe bagus kakolot teh nan berbakti kepada orang tua. Jadi gitu. Ulah ngalaroakeun kana sholawat. Banyak makanya sholawat itu bentukanana. Bahkan lamun misal kena sholawat nariyah kunaon 4.444, gak mungkin ada amalan itu kalau tidak akan ada yang namanya kelebihannya. Begitu ya. Nah, kelebihan hayang imah baca sholawat, hayang jodoh baca sholawat, hayang pinter baca sholawat. Nah, artinya apa? Nah tadi itu kembali ke tadi itu. Gitu. Orang sebetulnya mah membaca sholawat imbasnya kembali kepada diri kita. Gitu. Jemrei ceng, bulan puasa ieu mah ceng. Karena ini hanya pembukaan, insya Allah nanti besok akan diteruskan kembali. Nah, sambil ngabuburit kita ngaji Irsyadul Ibad dan Nasaihul Ibad. Wallahu a'lam bis. Robin fa'na